Halo Bapak Ibu, Om Tante, kakak adik, semuanya yang belum dengerin Ruang Forex, yuk sama-sama dengerin yuk. Karena materi pembahasannya yang menarik dan bermanfaat ya? Enggak dong, karena disuruh. Dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex, dengerin Ruang Forex. Kembali lagi di Ruang Forex. Di sini kita akan bahas-bahas tentang Forex dan sekitarnya dengan saya Miss Siva dan saya Tutor Rizky. Oke, kalau yang podcast pertama kemarin kita hadirkan bintang tamu by phone. Untuk kali ini saya mau tanya-tanya langsung dengan Pak Tutor Rizky nih. Jangan Pak, masih muda ini belum bapak-bapak. Malah promosi di sini. Oke, gimana? Nah, di sini kan pengalaman trading dari Tutor Rizky ini udah berapa tahun sih? Pengalaman trading ya? Iya. Aku baru trading itu tahun 2015. Nah, dan itu langsung ketemu sama Madam Supro. Oh, berarti dari nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Itu lulus SMA atau? Ya posisinya masih kerja sih itu. Oh, kerja di tempat lain. Kerja di tempat lain ya, desain atau ya bagian IT lah gitu. Kemudian kenal sama Madam Supro, akhirnya ditawarin untuk belajar trading forex. Nah, tapi awalnya aku nggak langsung mengiyakan karena ya aku nggak tahu itu trading forex itu gimana. Jadi ya setelah itu aku browsing dulu apa itu trading forex, kemudian cara bisnisnya itu seperti apa, mekanismenya. Baru kok kelihatan ini menarik. Nah, saya juga kan ingin tantangan. Orangnya itu pengen belajar hal-hal baru, kemudian ada yang baru ya ini tertantang, ini apa? Tak pelajari, pengen belajar aku. Jadi ya langsung ketemu Madam Supro lagi, baru di situ saya bilang langsung saya mau belajar trading forex. Akhirnya di situ Madam Supro langsung ngajarin. Nah, kalau yang dulu itu nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini kan sistemnya kita di trading yang manual. Kalau dulu tuh lagi hitsnya itu trading robot. Oh, oke. Nah, jadi nggak diajarin trading manualnya, tapi kita diajarin setting robot itu seperti apa. Kemudian pasang robotnya, install MetaTrader. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi trading untuk manualnya aku nggak belajar, tapi langsung malah ke robotnya. Nah, jadi yang langsung meloncat. Tapi ya mau nggak mau aku harus terjun dulu, belajar dulu yang manual ini seperti apa. Belajar sendiri akhirnya. Meskipun dari Madam Supro juga dikasih arahan kayak gini. Ada juga dikasih buku trading yang manual itu tak pelajari juga. Selain belajar dari otodidak, baik dari internet lah, banyak dari platform yang lainnya. Nah, itu mulai dari sejak tahun berapa tadi? 2015-an. Oh, udah 7 tahunan ya bergelut di dunia trading forex. Ya, 7 tahun ya tak rasa masih baru ya. Di luaran itu banyak sekali trader yang sudah di atas 10 tahun. Nah, Madam Supro ini ya mungkin 15 tahunan ada itu. Wah, tapi dari 7 tahun itu ilmunya pasti udah banyak banget nih yang didapat. Oh, jelas. Nggak ada. Merendah. Enggak, ya ilmu pasti ada lah, tapi ya kita tetap harus belajar. Pasti ilmu kalau kita kayak gitu-gitu aja, kita akan ketinggalan perkembangannya. Iya, semakin betul. ke depan nanti akan berbeda lagi, market itu seperti apa, polanya akan berbeda. Jadi harus diasah terus, ngikutin perkembangannya. Nah, di luaran kan kapan hari trading ini sempat kena kabar buruk, baik dari penipuan, judi, atau lainnya. Yang intinya uang nasabahnya itu hilang di bawah lari. Nah, menurut lu sekarang atau nanti bagaimana nih trading forex ke depannya? Memang kapan hari itu nama trading forex atau dunia trading forex ini khususnya sempat ada, kalau saya katakan ada bencana itu. Namanya udah tercoreng. Dia karena beberapa oknum aja. Mulai dari tadi penipuan, tapi pakai kedoknya trading forex. Kemudian ada platform trading forexnya malah dijadikan untuk judi. Itu juga ada. Saya juga prihatin ya dengan banyaknya korban yang sudah kena. Padahal dulu awal saya belajar itu nggak ada yang seperti itu. Jadi
langsung ya dengan Madam Supro tadi langsung diajarkan trading forex yang benar, yang pada umumnya ya. Iya, bukan itu trading kalau yang tadi seperti penipuan tadi itu kita misalkan untuk menitip dana, kemudian dana itu dijalankan sama suatu perusahaan. Nah sebenarnya kayak gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin saya nggak ikut, ya saya kurang percaya. Intinya kalau saya atau perusahaan itu benar kayak gitu, saya belajar bagaimana caranya orangnya seperti itu, biar saya bisa ngelakuin sendiri. Nah jadi ya kalau ada perusahaan menjual robot, kemudian kita yang tinggal menaruh dana aja, ya sebenarnya saya sendiri ya kurang setuju, karena orang itu nggak akan berkembang. Jadinya orang ya pengen instan, sebenarnya ya enak, pengen instan, duduk diam aja, kemudian uangnya datang. Tapi secara logika masuk akal nggak? Ya enggak sih ya. Nah kayak gitu kan. Jadi mungkin ya di Indonesia ini karena negara yang berkembang, ada peluang seperti itu untuk memperbaiki finansial ataupun ekonomi, apalagi dengan iming-iming profit yang luar biasa tiap apalagi hari. Apalagi di pandemi kemarin kan itu jaya-jayanya ya. Bener sekali. Lagi krisis-krisisnya, orang-orang pada di PHK. Pengen cari tambahan solusi dana. Lah iya. Ya. Orang-orang lihat ini ada peluang, tapi nggak tahu ini kedepannya itu seperti peluangnya apa. Ini bener atau enggak gitu loh. Kemudian ya tadi diiming profit yang luar biasa, profit harian. Nah, kemudian hanya kita cuma ngelihat dari HP aja. Siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Benar. Tapi untungnya ya saat itu saya nggak tertarik seperti itu. Jadi ada banyak sih yang mengajak, ayo ikut. Tapi kok dari saya sendiri nggak ikut kayak gitu. Aku tak jalankan sendiri aja. Oh, nggak pernah ikutan berarti? Nggak pernah sama apa sekali. Apa nggak rugi itu? Kan biasanya kan kalau udah tahu sistemnya kita ikut-ikut aja, nanti juga tahulah timingnya untuk keluar gitu. Misalkan. Ya timing untuk keluar sih biasanya ada tanda-tanda, tapi kita sempet enggak untuk keluarnya. Iya juga ya. Nah jadi ya saya pikir daripada saya kalau bahasa Jawanya kecemplung, nah itu ya lebih baik saya menghindar lah, karena saya pikirnya saya ada ilmu, tak jalankan sendiri. Saya pengennya ya ada kita belajar sendiri, apapun itu, misalkan nanti semua pasti ada resiko. Kalau saya jalankan sendiri pun juga ada resiko, uangnya juga bisa habis atau bisa hilang juga bisa. Tapi saya ada pengalaman sendiri untuk menjalankan. Jadi saya bisa belajar. Tapi kalau saya taruh uang di orang lain, nggak ngapa-ngapain, saya ya cuma jadi kayak orang bodoh gitu. Nggak dapat apa-apa, apalagi masih muda, saya butuh pengalaman banyak. Iya sih betul. Nah, apa ada tips dan trik nih supaya kita nggak kena modus-modus penipuan kayak gitu tadi? Waduh, kok ada trik ini? Kayak pesulap aja. Apa ya? Ya aku mikirnya dari profit itu sih, yang nggak wajar. Emang masuk akalnya profit trading yang asli nih ya? Berapa kisarannya? Kalau menurutku sendiri, profit itu kita hitungnya untuk jangka panjang. Biasanya dalam waktu setahun. Setahun pun itu kita ambilnya paling besar misalkan 60-100% itu udah besar banget dalam trading forex. Nah, kalau yang bisnis kemarin yang udah scam itu nawarin profitnya lo gila-gilaan. Jadi bukan profit dalam tahunan, bulan, bahkan harian loh dia nawarinya. Profit 1% misalkan dalam sehari. Itu dalam pikiran saya masa bisa seperti itu. Jadi kalau udah ya kayak dari saya sendiri meragukan, ya wis nggak akan melangkah aku. Saya berkacanya dari orang luar kebanyakan. Itu trading forex itu yang bener-bener dia trading itu 1 tahun profitnya juga nggak besar. Dia ambilnya cuma 30%. Orang luar yang dimaksud ini orang luar negeri ya? Orang luar negeri. Ya mungkin karena modalnya dia gede. Profit 30% dari modalnya udah cukup banyak. Tapi dia cara mengelola resikonya ya cukup bagus. Profitnya kecil aja tapi dananya aman kayak gitu. Nah, selain profit yang enggak masuk akal tadi, kemudian ada lagi kalau lu ngejak temen atau ngejak orang nanti dapat komisi. Kemudian
selain dapat komisi, lu kalau temen lu ini dapat profit, lu juga dapat bagiannya. Nah kalau menurut saya kalau kayak gitu ya sistemnya sama aja kayak trading, ya. makan temen kayak gitu, makan uangnya temen. Nah itu nggak suka saya. Saya lebih baik ya nggak dapat, nggak apa-apa, nggak enak lah. Engko nanti jadi sama temen ini nggak enak, meskipun itu bisnis. Hubungan di luar kerja juga jadi. Iya, meskipun itu dalam bisnis, tapi kalau saya ketemu orangnya nanti canggung gitu loh. Jadi ya kalau dia profit ya rasain sendiri profitnya. Meskipun kalau komisi awalnya karena saya mengenalkan atau mengajak itu mungkin wajar dalam bisnis. Ada dapat komisi karena berjasa lah dia mengajak temennya untuk join. Tapi kalau dapat dari profitnya yang harusnya cuma untuk dia aja, sekarang dibagi-bagi profitnya, ya itu nggak enak kayak gitu. Nah itu tadi salah 2 tips ya. Salah 2 bukan salah 1. Salah 2 tips dan triknya teman Ruang Forex. Intinya jangan langsung tertarik dengan hanya profit, apalagi profitnya nggak masuk akal. Nah sorry saya potong ya. Saya mau tanya ini. Nah Mbak Siva ini ya. Mbak Siva kan ini yang mungkin mengelola grup dari kita sendiri lah. Itu juga buat untuk testimoni profit. Nah kalau kayak gini, nah itu juga pamer profit ya itu. Benar sekali. Nah itu gimana? Mbak Siva ngomong jangan tertarik profit, sedangkan Mbak Siva sendiri nawarin profit gitu loh. Beda dong, beda. Bedanya kalau di teknik trading kami itu kan kita bukan pengelola dana kan ya. Jadi tradingnya sendiri-sendiri. Hasil profitnya ya dari tradingnya masing-masing. Cuma karena mereka berterima kasih lah ibaratnya, bertestimoni langsung di grupnya bahwa teknik ini bagus, terus bisa menghasilkan profit sekian dari modal yang mungkin ada yang kecil, ada yang besar juga, seperti itu. Ya jadi benar. Orangnya ini belajar trading mandiri. Jadi yang dikatakan tadi testimoni ya Mbak Siva ambil dari punyanya orangnya yang menjalankan sendiri, trading sendiri. Bukan kita menjalankan. Kita menjalankan kalau kayak gitu ya sama aja yang sama kayak kemarin-kemarin. Nah, intinya sih jangan langsung tertarik dengan iming-iming profit yang gede, apalagi yang nggak masuk akal tadi. Sehari langsung profit, karena di trading forex itu nggak bisa. Bisa aja 1 hari langsung profit, 1 jam langsung profit bisa. Tapi mungkin dilakukan untuk konsisten seperti itu sehari seterusnya itu sangat-sangat sulit sekali kayak gitu. Jadi ya lebih baik kita trading mandiri, jangan ikut orang atau titip dana. Kita mengelola uang kita sendiri. Jadi asalkan ya resikonya kita tahu, tekniknya kita pelajari dulu dengan baik. Nah, kalau mau mengelola dengan trading forex, tentunya harus belajar teknik tradingnya dengan sungguh-sungguh kan? Ya benar, tapi ya nggak hanya di teknik tradingnya aja yang dipelajari, tapi kita harus mengatur mindset dulu, kemudian psikologinya, dan juga dalam trading itu nanti ada money management yang kita harus atur dengan baik. Karena kalau kita cuma ngandelin teknik aja, ya masih ada emosi atau money manajemennya nggak bagus, ya sama aja. Tekniknya udah bagus tapi kita masih emosi, marketnya langsung naik kita langsung masuk, padahal itu misalkan ada gejolak yang luar biasa. Kalau dari tekniknya harusnya jangan dulu, tahan dulu gitu. Karena emosi dia masuk lagi. Apalagi yang banyak emosinya itu ketika kita salah arah, kita cut loss, kemudian kita switch balik arahnya. Ternyata setelah kita ngikutin balik arahnya, dia balik lagi. Nah kayak gitu terus muter terus, jadi emosinya nggak terjaga. Nah ada lagi itu platform trading yang menurut saya itu aneh, karena anehnya itu dikasih batasan. Batasan kayak gimana itu? Misalkan trading cuma 1 menit, cuma 5 menit, nah harus sudah exit atau sudah close. Profit atau loss ya akan kalau profit ya dibayar, kalau loss ya uang hilang. Tapi itu perbandingannya 1:1. Bukan seperti trading forex yang kita memakai lot, kalau harganya naik atau turun itu akan berlipat atau kelipatannya, tinggal nanti ngelihat dari lotnya pakai berapa. Nah kalau di sini 1:1, kalau kita menang ya akan dibayar sesuai
dengan yang ditaruhkan tadi, tapi mungkin ya dikurangi dengan fee-nya. Nah, kalau saya melihat kayak gitu ya sama aja, kayak apa bedanya sama dengan judi ya. Kalau di trading forex itu nggak ada batasan untuk kita membiarkan open posisi kita berjalan. Mau sehari, sebulan, setahun, posisinya mau berjalan terus nggak ada masalah, asalkan dananya itu masih kuat, ketahanannya masih kuat. Jadi ya menurut saya yang platform itu agak aneh aja. Nah, yang jelas-jelas judi kayak gitu aja masih banyak peminatnya ya. Aku juga bingung kadang-kadang sama orang-orang yang mungkin kurangnya edukasi. Ya memang harus diedukasi dengan benar sih. Kan di sini juga ada toh, kita edukasi tentang trading forex yang benar itu seperti apa. Iya dong, kita di sini juga mengadakan edukasi trading gratis untuk masyarakat yang memang ingin mempelajari forex. Jadi kalau teman-teman ingin ikut, silakan langsung kontak di admin kita ya. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang judi. Nah, ini ada pengalaman sedikit nih. Pengalaman pribadi bukan? Bukan dari aku sih, tapi dari temen. Ya, temen. Tapi yang langsung aku saksikan. Oh. Gitu, temen ini bukan saya sendiri ya. Ya, anggap aja temen ya. Oke. Nah, dia ini kan kerja juga toh, kerja. Kemudian setelah kerja sebulan, dia ya dapat gaji dong. Nah, dapat gaji, dia mau trading forex. Ya memang sebelumnya dia udah trading sih. Udah trading, kemudian dia dapat gaji, dia buka akun, masukkan dana. Nah, pas itu hari Jumat awal bulan itu di kalender forex itu pasti ada news NFP setiap awal bulan di hari Jumat malam kalau waktu Indonesia ya. Nah, dia itu ingin trading mau jebak news, karena dalam news ini kan pergerakan chartnya itu biasanya agak agresif. Bisa dijelaskan dulu news NFP itu apa buat yang pemula-pemula atau yang belum paham? Oke, news NFP itu berita yang selalu ada ya setiap awal bulan di hari Jumat itu dari US, mata uang USD. Dia itu mengukur seberapa banyak pengangguran di Amerika tentunya. Kemudian untuk lapangan kerja itu seberapa banyak juga. Dia ngukurnya dari situ. Nah, itu diukurnya dari bulan kemarin. Tapi setelah dirilis ya tentunya di awal bulan untuk kedepannya. Besoknya. Nah, itu pasti di forex atau mata uang USD itu pergerakannya agak agresif, tergantung dari seberapa besar misalkan penganggurannya banyak. Nah, otomatis biasanya nggak sesuai dengan lapangan kerjanya yang agak menurun. Nah, itu biasanya US-nya lagi berarti turun. Nilai mata uangnya ya, berpengaruh dalam mata uangnya terutama di USD. Nah, USD ini kan semua mata uang di dunia ini pasti acuannya dia. Iya. Nah, pasti dipergerakan di mata uang forex khususnya itu dia akan ada lonjakan baik naik atau turun. Nah, dia pas itu pengen jebak news. Pengen intinya ya kalau untung-untungan lah. Ya kalau kayak gini ya sama aja judi kalau menurut saya. Sama aja judi. Tapi profit gak itu hasilnya? MC. Nah, MC modalnya berapa? Rencana mau jebak malah kejebak sendiri. Kena market ya. Jadi trading yang terapkan itu sistemnya ya judi ya kayak gitu. Dia nggak mikirin money management, kemudian resikonya gimana nantinya. Main feeling aja. Kelihatannya mau naik, langsung tak buy aja. Ternyata malah turun anjlok. Nah kayak gitu itu banyak sekali. Ya, istilahnya ya jebak news tapi ya kejebak sendiri gitu. Tadi kan bilangnya deposit dari gaji bulan sebelumnya kan. Nah, dia hidup di bulan itu gimana? Kan habisnya di awal bulan jadinya. Ya tetap masih bisa hidup sih, tapi terlunta-lunta. Gak ya masih bisa lah, dia ada tabungan, dia juga ada kerjaan sampingan, jadi
aman lah, sebulan kedepannya dia masih aman. Jadi ini istilahnya kalau misalkan orang mau kayak gitu juga siapkan dana sebelumnya ya. Bener, jadi ada dana Ada dana darurat lah. bener, dia masih ada stoknya kayak Iya, gitu. kalau mau main kayak gini tapi Iya, resikonya gede sekali. risikonya gede. Heeh. Kalau orang kayak gitu itu ada bahasa ilmiahnya. Oh, buat orang yang ini, yang trading ngawur, yang nggak mikirin resikonya gitu ya. Ya istilahnya apa ya? Ruang Forex, ngobrol seru dunia forex dan sekitarnya.